Bab 49. Rahang Raven mengeras. Urat di pelipisnya tampak menonjol saat matanya masih terpaku pada layar ponsel. Pesan itu bukan sekadar ancaman, itu adalah peringatan. Dan yang lebih berbahaya, orang itu tahu titik terlemahnya. Nadila, tanpa membuang waktu, Raven langsung menekan nomor yang sudah sangat dikenalnya. "Ya, Pak." Suara di seberang terdengar sigap. Laporan singkat, tegas, dingin. "Orang yang kami tangkap sudah bicara. Selama ini yang menyuruhnya memotret Nyonya adalah seseorang dari dalam." "Pak." Tatapan Raven semakin gelap. "Siapa?" Beberapa detik hening, seolah nama itu sendiri berat untuk diucapkan. "Sandy." "Pak, manajer cabang Yogyakarta." "Sunyi." Hanya suara napas Raven yang terdengar semakin berat. Dalam sekejap, semua potongan kejadian tersambung dengan sempurna di kepalanya. Tatapan itu, cara Sandy menatap Nadila di Jogja, cara dia kehilangan fokus saat rapat, cara dia berani kembali masuk ke ruangannya hanya untuk melihat Nadila. Raven mengepalkan tangannya kuat, berat, ponsel di tangannya hampir saja terbanting ke meja. "Saya mengerti, Pak, kami akan." "Tidak." Suara Raven memotong, dingin, mengandung tekanan yang membuat siapapun akan bergidik. "Aku yang akan mengurusnya." Ia menutup telepon itu tanpa memberi kesempatan bicara lebih lanjut. Tanpa menunggu lagi, Raven langsung menghubungi nomor lain. "Daniel." Beberapa dering. "Halo, Pak Raven." Suara Daniel terdengar terkejut. "Wajar saja, malam seperti ini." CEO-nya menelpon secara langsung. "Besok pagi, pecat Sandy." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa basa-basi, tanpa penjelasan. Daniel terdiam beberapa detik. "Maaf, Pak, apa saya tidak salah dengar?" "Pecat dia," ulang Raven. Kali ini lebih pelan tapi jauh lebih mengancam. "Sekarang aku tanya, kau bisa melakukannya atau tidak?" Daniel menelan ludah. "Bisa, Pak, tentu saja." Dia mengawasi istriku, mengirim orang untuk memotret setiap gerak-geriknya. Jantung Daniel serasa jatuh. "Apa? Saya tidak menyangka." Suaranya bergetar. "Maaf, Pak, ini kelalaian saya sebagai atasannya. Bukan urusanmu menyesal, urus." "Baik, Pak, besok pagi surat pemecatan akan saya berikan langsung." Daniel, "Iya, Pak, pastikan dia tidak punya ruang lagi di perusahaan manapun." Nada suara itu tidak tinggi, namun cukup untuk membuat punggung Daniel merinding. "Baik, Pak, saya mengerti." Telepon terputus. Daniel terdiam lama, menatap layar ponselnya. Tak pernah ia membayangkan salah satu bawahannya berani melakukan hal sejauh ini. Dan lebih parahnya, itu menyangkut istri CEO mereka, Raven Sebastian, di apartemen. Raven masih berdiri di tempatnya, matanya kosong, tapi di dalamnya berkecamuk amarah yang tak bisa dijelaskan. Ia mengangkat tangan, memijat pelipisnya pelan. Sakit, bukan hanya karena lelah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Cemburu, marah, dan ketakutan yang tak ingin ia akui. Langkah kaki pelan mendekat. "Mas, kamu kenapa?" Suara Nadila lembut, penuh kekhawatiran. Raven menoleh. Tatapannya masih tajam tapi sedikit melunak saat melihat wajah istrinya. Ia tidak menjawab, namun Nadila sudah lebih dulu mendekat, menyentuh lengannya pelan. "Kepalamu sakit?" Raven menghela napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya, ia memilih untuk tidak menyembunyikan apapun. "Sandy." Satu nama itu cukup membuat Nadila terdiam. "Dia yang menyuruh orang itu memotret kamu." Nadila membeku. "Apa? Sejak di Jogja, bahkan mungkin sebelum itu?" Wajah Nadila perlahan berubah pucat. Ia tak percaya. "Tidak mungkin, dia senior aku dulu." Raven menatapnya dalam. "Justru karena itu, aku bilang jangan mudah percaya pada siapapun." Nadila terdiam, pikirannya berputar. Semua kenangan masa SMA, Sandy yang pendiam, yang tak pernah berani bicara banyak, yang hanya diam-diam memperhatikannya. Semua itu berubah menjadi sesuatu yang membuatnya merinding. "Aku tidak tahu." Suaranya lirih. "Aku benar-benar tidak tahu dia seperti itu." Raven menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Sekarang kau tahu."
Nadila menunduk, ada rasa bersalah, rasa takut, dan rasa lega. Karena sekali lagi, Raven benar, dan ia terlalu ceroboh. Perlahan, ia semakin percaya pada pria itu. Pada caranya melindungi, pada sikap dinginnya yang ternyata menyimpan kepedulian yang begitu besar. Tanpa berkata lagi, Raven beranjak menuju kamar mandi. Ia membuka keran dan membiarkan air dingin mengguyur tubuhnya, seolah ingin meredam panas yang membakar di dalam dadanya. Namun tidak berhasil. Bayangan Sandy terus muncul di kepalanya. Tatapan itu, keberaniannya, dan fakta bahwa pria itu menginginkan Nadila. Raven menutup matanya. Air mengalir di wajahnya, tapi rahangnya kembali mengeras. Aku akan pastikan kau tidak punya tempat lagi dimanapun. Di luar, Nadila duduk diam di tepi ranjang. Tangannya saling menggenggam. Hatinya masih berdebar. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa dunia Raven jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dan apa yang selalu diperingatkannya ternyata benar. Kali ini bahaya datang dari kenalan lamanya. Meski begitu, menjadi istri Raven Sebastian berarti harus siap menghadapi apapun. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap pintu kamar mandi. Dalam hati ia berjanji, kali ini ia tidak akan lagi lemah. Namun tanpa mereka sadari, di tempat lain, seseorang sedang tersenyum melihat layar ponselnya. Bagus, gumamnya pelan. Semakin menarik, ia mengetik sesuatu. Bagus, kirimkan lagi besok yang lebih bagus lagi. Ia belum tahu hal besar yang telah terjadi, dan karirnya besok akan tamat. Sandy masih tersenyum puas melihat koleksi foto-foto Nadila. Belum menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya, bahkan di tempat yang paling ia anggap aman. Bersambung.